kebetulan Pak Kaban ada di situ bersama Pak Amin Rais. Nah, Pak Amin Rais ini tokoh fundamental atau monumental bagi bangsa Indonesia. Tapi sejauh ini Pak Amin Rais ini sepertinya terpinggirkan, tidak menjadi satu sosok guru bagi rakyat Indonesia setelah meninggalnya Gus Dur. Sementara rakyat menginginkan satu sosok guru yang berpihak kepada rakyat Indonesia dan Islam di sini ya. Nah, apakah Partai Umat ini didirikan dalam rangka misi tokohan ini atau kehausan umat untuk mendapatkan seorang figur pemimpin ya, termasuk Pak Kaban juga dan yang lain-lain, yang diharapkan bisa mencegah atau melakukan tindakan secepatnya hal-hal yang semacam yang kita bahas tadi mengenai oligarki yang sangat mensyaratkan rakyat kita. Itu ya. Oke, Silakan. jadi gini, alhamdulillah ya, Partai Umat sudah dideklarasikan pada bulan Ramadan, ya, dalam bulan Ramadan setahun yang lalu. Ya. Jadi dengan mendeklarasikan Partai Umat di bulan Ramadan, harusnya kita pahami ini adalah ruhnya, spiritnya adalah ruh keimanan, keislaman, keintelektualan, ya, yang menjadi dasar perjuangan. Jadi yang jelas, ya, bagi Partai Umat, dengan kita berada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kita sepakati pada 18 Agustus 1945 itu perjuangan dari Partai Umat itu dengan prinsip dasar ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti bagi kita nilai-nilai kebenaran, ya, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, itulah nilai-nilai kebenaran, keadilan yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu. Tauhid. Nah, jadi ini adalah prinsip. Nah, makanya dengan prinsip dasar ketuhanan yang Maha Esa itu, dengan ketauhidan itu, kita menegaskan bahwa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana terus-menerus melawan kezaliman. Ya, melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi, melawan kezaliman dan tegakkan keadilan, ini ideologi bagi Partai Umat. Nah, tentu melawan kezaliman dan tegakkan keadilan itu pertama harus terhadap diri sendiri. Jadi artinya seluruh fungsionaris, aktivis, pendukung, pembela, simpatisan Partai Umat adalah orang-orang yang mengedepankan dia jangan berbuat zalim terhadap dirinya dan jangan berbuat zalim terhadap orang lain, dan dia benar-benar selalu berada di atas nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang hak itu tadi, sesuai dengan koridor kita bernegara yang sudah kita sepakati bersama. Nah, dengan demikian, apa yang kita lakukan ini, ya, itu akan terus mengingatkan, melakukan kontrol, ya, dan bagaimana membangun kehidupan itu tidak ada proses eksploitasi terhadap manusia.
Ya. Jadi manusia ini harus betul-betul dimanusiakan. Ya. Manusia ini harus betul-betul dia dihormati, hak-hak dia sebagai manusia. Nah, ini adalah bagian-bagian dari langkah-langkah kita untuk bagaimana kezaliman itu jangan pernah ada di bumi Indonesia ini. Nah, kalau kezaliman itu sudah kita tiadakan, kita lawan, nah, maka keadilan itu akan muncul. Dan itu bisa terwujud melalui kekuasaan, apakah di eksekutif atau apakah ada di legislatif. Nah, jadi kita akan terus melakukan itu dengan merajut kebersamaan dengan semua kekuatan, ya, dengan semua kekuatan umat. Nah, siapa saja yang bersimpati memberikan dukungan kepada umat, bagi kita adalah yang penting bagaimana membangun persatuan Indonesia ini semakin solid, semakin erat. Kemudian nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa itu dia mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kita berpartai itu ya sesuai dengan keyakinan. Ya, sesuai dengan keyakinan. Masyarakat pun kita ajak. Nah, masyarakat kita cerdaskan. Ya, jadi bagaimana kita mencerdaskan masyarakat itu agar mereka bersimpati. Nah, Pak Amin Rais, ya, suka tidak suka, kita harus tetap menjadikan dia sebagai orang yang sejak muda, sejak dulu, waktu kita zaman mahasiswa, orang yang tidak pernah kendor untuk mengatakan yang hak, mengatakan yang benar itu dengan pandangan-pandangan politik yang sangat rasional, ya, dengan melihat fakta-fakta yang ada. Persoalannya kemudian masalah dukungan itu masalah lain. Karena mensosialisasikan butuh energi, karena kemudian juga situasi-situasi yang ada, itu barangkali memang masyarakat kita memang harus belajar dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Menurut saya itu wajar saja. Ya. Ada kok partai-partai yang tidak populer 100 tahun, nah setelah 100 tahun kemudian dia populer. Tapi konsistennya Banyak. itu. Tapi ada konsistensi. Nah, figur Pak Amin kalau menurut saya adalah orang yang konsisten, yang selalu dengan pendekatan kecendekiaan dan intelektualnya, ya, dengan pandangan pikiran-pikiran politiknya, itu selalu melihat Kaban ya, ke depan. sejalan dengan Pak Kaban. Nah, kita ini kan dulu orang-orang yang terpengaruh dengan buku Tugas Cendekiawan Muslim. Ya, Pak Mul silakan tanggapi. Mungkin tambah. Pak Edward. Nggak ada dulu rumor atau isu atau apa ketika beliau ini lagi terkenal gitu, itu apa benar atau tidak saya juga nggak tahu. Beliau pernah menerima apa semacam gratifikasi, apa betul semacam gratifikasi pada beliau sehingga pamor beliau itu agak turun, apa itu benar atau tidak? begini, saya pikir gini, kalau udah cerita-cerita seperti itu, kalau misalnya, jangankan Pak Amin, aku nih diperiksa 8 kali sama KPK. Diperiksa sama KPK 8 kali. Aku, ya, ya, semua sudah dibuka, rekaman apa segala macam. Nah, terakhir kan KPK berkesimpulan kita tidak ada unsur, ya kan? Nah, saya kira Pak Amin ketika dia waktu itu zaman itu, ya, saya pikir waktu itu zaman itu apakah sudah ada apa belum undang-undang KPK ya tentang peristiwa waktu itu? Tapi Belum. ya, tapi saya pikir pada zaman itu, gitu kan, ada menteri yang membantu dan sebagainya. Sekira banyak itu yang zaman-zaman seperti itu. Nah, tapi kan kemudian itu dieksploitasi, dipolitisir. Nah, tapi yang jelas, menurut saya, ya aku pun sudah pernah diperiksa KPK berkali-kali, ya, toh hanya jadi saksi, ya berarti sudah clear. Ya, arti KPK kalau misalnya memang salah ada unsur kan berarti dijeblosin kan gitu kan. Gitu juga dengan Pak Amin. Jadi saya pikir itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang memang kita harus lebih hati-hati lagi ke depan. Tapi saya sangat yakin orang seperti Pak Amin itu adalah orang yang istiqomah, ya, sangat hati-hati, ya. Kemudian waktu itu ada menteri yang kebetulan kenal, ingin membantu,
Ya tentu kan Pak Amin tidak pernah tahu dari mana duitnya. Yang penting dibantu ya sudah. Nah gitu. Ya, saya pikir hal-hal seperti itu ya Banyak terjadi dengan yang pejabat-pejabat yang lain juga. ya artinya yang penting sudah diklarifikasi. Kasih Ya. clear. Sudah clear. Nah, Kalau itulah tidak kira-kira. ada terbukti. Itu. Jadi perjuangan Partai Umat ini itu memang perjuangan untuk bagaimana mengangkat derajat dan harkat negara kita inilah, ya, dan melibatkan masyarakat Muslim. Kan adalah sesuatu yang aneh bin ajaib kalau negara dengan mayoritas Muslim lalu tidak ada partai politik Islam yang kuat. Nah, apakah ini Saya kira salah satu tujuan dari itu adalah sebuah ironi. Itu adalah sebuah ironi. Nah, jadi kita harus membangun kembali semangat untuk bagaimana partisipasi kaum muslimin untuk berpolitik dan dia bisa berkontribusi terhadap mengangkat harkat derajat bangsa ini, ya, dalam membangun peradabannya gitu. Jadi saya kira, nah yang jelas sudah ada pengalaman bagaimana dulu PNI, ya, Masyumi sudah pernah, ya kan. Nah kemudian Golkar, semua sudah memberikan. Pertanyaannya, apakah rakyat itu sudah terbangun seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi? Nah, padahal partai-partai politik itu sudah diberi kesempatan puluhan tahun, ya kan? Nah, jadi kita sekarang melihat bahwa ada persoalan-persoalan yang memang kita harus perjuangkan dari aspirasi yang kita punya. Aspirasi masyarakat itulah yang kita sebut dengan umat ini. Ya. Nah, umat ini kan prinsipnya siapapun yang ingin bersama-sama melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, ya ayo bergabung di partai umat ini, gitu kan. Nah, ini kan bagian dari ikhtiar yang memang memerlukan tantangan dan usaha yang sangat luar biasa, gitu. Nah, mudah-mudahan masyarakat makin cerdas, ya, makin memiliki sebuah kesadaran untuk menentukan pilihannya secara rasional. Itu yang kita harapkan sebetulnya, ya, tidak seperti yang selama ini terjadi, yang tadi disebutkan dengan apakah dengan ya atribut-atribut dan sebagainya, gitu kan. Nah, kita berharap masyarakat itu cerdas. Oh, aku selama 7 tahun ini dipimpin oleh partai ini, aku dulu nusuk partai ini, tapi ternyata kehidupanku tidak berubah. Ya, atau juga orang merasa mengatakan, Anda sudah diberikan kesempatan, tetapi ternyata beban negara ini makin besar. Berarti partai Anda dan Anda tidak bisa lagi untuk dipilih. Itu kan kecerdasan. Nah, bagaimana kita mencerdaskan rakyat kita itu supaya bisa, gitu? Inilah tugas kita, gitu. Ada partai-partai Islam yang tidak Islam dibanding dengan pendapat Pak Kaban partai umat tadi. Saya lihat yang ada ideologinya itu yang partai umat. Tapi apa bisa jalan partai ideologi? Nah, jadi semua perjuangan itu kan butuh waktu, ya, butuh waktu untuk bersosialisasi. Masyarakat itu dia membutuhkan apakah orang-orang yang ada di partai itu betul-betul bisa dipercaya, kan ini masalahnya, ya kan? Sementara yang lain tidak ada ideologinya partainya, Pak. Iya, karena tunggu dulu masyarakat kita ini apakah sudah memang betul-betul semua memahami ideologi perjuangan, ideologi yang diperjuangkan oleh partai politik, ya, atau mereka sudah lebih mudah dipengaruhi oleh cara-cara yang pragmatis misalnya. Nah, untuk menggugah menyadarkan itu. Nah, selain itu juga dalam konteks partai politik ini menyangkut sistem pemilu.
Ya, menyangkut sistem pemilu. Nah, coba kita lihat, ya ini kan kembali lagi, ya, bagaimana pemilu 5 Juli, pemilu tahun 1955. Yang pertama ya. Ya. Bayangkan, sejarah mencatat itu pemilu yang diikuti oleh individu, oleh ormas, dan oleh partai politik. Pada saat itu dengan semua kesederhanaan. Ya, dengan semua kesederhanaan. Tapi sejarah mencatat itulah pemilu yang paling jujur, ada perjuangan ideologi, ya kan? Ada perjuangan-perjuangan program, ada perjuangan-perjuangan ormas, dan itu diakui pemilu yang paling jujur. Nah, pertanyaan kita, dengan berpuluh-puluh kali melakukan pemilu ini, nah termasuk pemilu yang akan datang, apakah pemilu jujur itu bisa terwujud? Itu. Ya. Nah, kenapa? Karena secara sistem kita hari ini, DPR dan semua partai-partai politik ya dalam membuat undang-undang ya itu jelas-jelas puluhan juta suara rakyat bisa diabaikan. Padahal pemilu adalah rakyat, tapi suara rakyat puluhan juta hilang tak bermakna. Apakah itu demokrasi yang ideal? Apakah kita jujur terhadap suara rakyat? Kalau kita mengatakan selama ini Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan, bayangkan 20 juta suara rakyat diabaikan karena sistem yang kita buat. Nah, untuk ke depan kalau dengan sistem internet itu Nah, jadi justru itu, apakah kita masih jujur di dalam membangun demokrasi? Kita itu maksudnya Ya semua kita yang hidup bernegara ini, partai-partai politiknya. kalau partai politik udah nggak ada. Nah, Nggak ada. jadi partai-partai politik Nggak ada membuat ideologi. undang-undang itu Nggak ada seperti itu. Itu nggak ada. Nah, apakah itu jujur memang membangun demokrasi? Nggak ada. Nah, Ado. aja kalau Allah hendak ado, ya balai. Itu. Nggak ada. jadi Tapi tetap harus diperjuangkan, Bang. Nah, tapi kan Partai harus umat. tetap Betul. disuarakan. Partai Jadi umat harus membuktikan. inilah yang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan partai umat itu. Tuh. Itu yang diharapkan. Jadi kaum milenial, generasi milenial, dia harus melihat bagaimana masa depan dia. Ya, jadi bagaimana kaum milenial melihat masa depan mereka. Jadi mereka harus umat cerdas. Perlu juga sosialisasi ideologi partai umat. Pak. Oh ya, Perlu jadi juga. ini harus terus kita kembangkan dengan bukan masalah kapasitas poster-poster, yang kita punya bukan. gitu. Nah, jadi ideologi. Jadi harus kita gini, tanamkan. jangan katakan ideologinya ideologi baru, bukan. Ideologinya ini sebenarnya ideologi kita. Ideologi bangsa Indonesia itu Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa itu kan sudah menjadi panutan semua yang sudah selanjutnya. Cuman persoalan sekarang ini, ya masyarakat kita kan tidak seperti yang kita harapkan seperti perjuangan dulu. Nggak, Kenyataannya. ideologi partai Ya. umat lebih jelas. Kebetulan ada Pak Tatan sama Pak Amin di situ. Kalau udah nggak ada, ya udah gabung sama partai lain kan. Polisi. Koalisi bukan partai masuk partai. Semua setan semua. Jadi gini, jadi tadi saya dengar ada pemilu susah jujur, susah terbuka lah. Pokoknya nggak ada pemilu yang nggak curang lah gitu lah. Ya kan. Sekarang kita harapkan pemilu itu yang jujur, terbuka, adil. Nah sekarang ada teknik internet, sistem internet. Supaya apa? Dengan internet ini kan semua orang bisa ngawasin Itu bisa. hasil. Nah ini Bisa kan. dibikin. Nah ini coba ini disosialisasikan Yang supaya harus disosialisasikan pemilu. pertama adalah ideologi partai umat. Ya, Itu dulu. itu umat kan Ya. Pancasila itu yang akan disosialisasikan dengan benar. Enggak ada Ya kan? Islam ya. Hah? Islam pada ideologi. Enggak. Islam. Masuk Pak Mul ini, Ya. bagaimana partai umat itu bisa dibedakan dengan partai-partai nasionalis, terutama dengan partai Islam yang lain. Semua partai nggak ada. Iya, itu kan nasionalis dan Islam. Bisa
Membedakan, oh ini partai Bisa. umat, ini begini. Jadi kan udah bilang Tapi lawan dia- kezoliman, Nah. gerakan keadilan itu kan Karena rasa dia satu. punya ideologi yang Pak Kaban tadi cerita. Iya, itu yang harus menjadi Kan karakter kita dari seperti- umat ini, partai umat ini. Ceritanya kan seperti Al-Quran gue lihat Pak Kaban gitu. Begini gitu. Bagus sudah. Iya kan? Ya jadi kan gini, Tempat lain nggak ada kayak gitu. antara ide, konsep, gagasan itu kita punya, Iya. Ya. ya kan? Dan persoalan-persoalan bangsa ini kita sudah tahu, ya. Dan bagaimana mengatasinya sehingga rakyat itu betul-betul menikmati, itu sangat tergantung rakyat memberikan kepercayaan atau tidak pada Suatu partai. saat rakyat akan Iya. menikmati Nah, ideologi itu Pak Kaban. Inilah yang harus kita perjuangkan. Nah, sekarang itu kita menilai secara umum kezaliman itu sudah merata hampir di semua kehidupan. Ya kan? Apalagi minyak Nah. sawit tadi. Jadi kita perlu mengatasi itu. Ya. Nah, dengan sumber daya manusia yang betul-betul tersedia, yang memang mereka memiliki idealisme. Ya. Jadi artinya mudah-mudahan yang bergabung di Partai Umat itu adalah mereka-mereka yang memiliki idealisme. Kita harapkan begitu. Iya. Yang tidak gampang mereka untuk bisa Murahan lah. dipengaruhi dengan hal-hal yang sifatnya terlalu pragmatis lah gitu. Nah, ini saya kira itu Pak Amin karena sebagai Ketua Majelis Syuro, saya yakin dia sangat konsisten dan sangat tegas Bagus. dalam hal-hal ini gitu. Nah, tinggal sekarang kita mensosialisasikan menghadapi. Hanya saja saya tetap melihat bahwa ada gitu ya. Ada sistem penghitungan di dalam pemilu kita selama ini yang menurut saya itu betul-betul sangat tidak logik. Yang di bagian mana? Nah, bahwa penghitungan suara kita itu selalu dipaksakan, ya, selalu dipaksakan harus sesuai dengan quick count. Nah, ya. Yang jadi patokannya ya. Iya, maka sering sekali KPU itu situng, salah hitung. Nah, Situng. apakah di 2024 jika pemilu itu terselenggara, kesalahan salah hitung dan pengumuman tengah malam itu apakah masih diulang lagi? Orang sedang tidur lelap, ya, kemudian diumumkan hasil, apakah itu akan diulangi lagi? Nah, Nah, itu kemudian apakah hasil penghitungan itu harus selalu menyesuaikan terhadap hasil quick count? Nah, ini artinya kritik orang-orang internasional terhadap pemilu Indonesia harusnya disadari. Apa itu? Orang internasional dah tahu bahwa di Indonesia itu pemilu belum berlangsung, hasilnya sudah ada. Kan malu kita. Malu kita. Hari ini dan itu terjadi itu. Lah, Ya, justru itu. terbukti. Kenapa? Karena Terbukti. dipaksakan. Karena beberapa pemilu ini selalu dipaksakan hasil pemilu itu harus sesuai dengan quick count. Nah, jadi akhirnya salah hitung. Gitu. Karena Jadi maka sistem pemilu salah hitung. ini terjadi kebetulan pas saya ada di Washington DC. Nah, itu surat kabar itu SBY belum dicoblos sudah jadi presiden. Dan Amin Rais paling buncit hasilnya. Itu surat kabar itu. Surat kabar Washington Post. Sudah ada hasilnya itu. Padahal Indonesia belum masuk gitu. Hebat kan? Koran itu ku bawa pulang sini. Pindah hilang. Kupikir nggak ada gunanya lagi. Nah, itulah jadi artinya gini. Generasi-generasi milenial yang mereka akan mengisi masa depan bangsa ini, apakah mereka terlena dan membiarkan situasi ini? Nah, itu menjadi Apakah mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi, yang ribuan perguruan tinggi, kita ada jutaan mahasiswa akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, apakah mereka tidak peduli terhadap
satu keadaan yang tidak ideal ini. Jadi ini tantangan. Nah, ada yang terakhir menyangkut perjuangan Partai Umat ini, yaitu bagaimana kita membangun kedaulatan. Jadi Poin lagi. rakyat itu berdaulat, berarti rakyat itu yang menentukan. Nah, tetapi lihat sekarang ini ada fenomena yang menurut pendapat saya mau kemana bangsa ini? Saya ambil contoh ketika SBY jadi presiden atau mau jadi presiden, itu suasana sangat terasa. Ya. Suasana itu sangat terasa bahwa presiden yang ada, dia berusaha senetral mungkin. Dia berusaha senetral mungkin, ya, untuk siapapun yang mau maju presiden, silakan. Ya kan? Dan kemudian penyelenggaraan itu di sedemikian rupa agar pemilu itu berjalan dengan baik. Artinya presiden yang sedang berkuasa, sedang memimpin, dia berusaha netral. Tapi fenomena yang menarik pada akhir-akhir ini, kalau kita ikutin perkembangan yang ada, ya, eksplisit terungkap bahwa presiden yang sedang berkuasa ikut mengendorse, ya, ikut mengendorse untuk menjadikan si A calon presiden, mendorong kelompok sana bikin calon presiden, ya, kemudian mendorong. Jadi presiden itu seperti dia ingin menentukan siapa calon presiden Indonesia di masa yang akan datang, padahal dia presiden yang sedang aktif. Kingmaker, Ya. kingmaker. Menurut saya ini hati-hati. Ini bisa abuse of power. Ya, kenapa? Karena KPU di bawah bayang-bayang Menteri Dalam Negeri, di bawah otoritas Presiden, Kapolri di bawah otoritas Presiden, seakan-akan ini bisa bermakna ini calon yang saya, dan kemudian harus menang. Wah, saya pikir ini akan merusak kedaulatan rakyat, merusak demokrasi, dan itu akan membuat Indonesia terbelah. Ini harus kita cegah. Ya, harus kita cegah. Ya. Jadi koalisi-koalisi yang ada itu sah. Tapi koalisi-koalisi ini harus betul-betul berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan strategi politik. Ya. Bukan karena di-endorse oleh presiden. Iya. Nah, saya catat ada bahasa dari anggota DPD RI, ya, yang mengatakan presiden berkata kepada seorang ketua partai politik, mengatakan, Anda jangan dekat-dekat, jangan bergabung dengan partai PDIP. Menurut saya ini sangat tidak etis. Sangat tidak etis seorang presiden. Gitu. Nah, kemudian mendorong yang sana bikin koalisi. Ya, koalisi sah-sah saja. Tapi kalau presiden yang mengendorse, ya, seakan-akan dia mendukung itu, dan nanti pada akhirnya dia menentukan siapa yang harus dimenangkan karena dia bisa perintahkan Kapolri, dia perintahkan semua institusi-institusi. Saya pikir ini, kalau ini dibiarkan keadaan ini, Indonesia akan terbelah. Nah, saya, ya, merasa ini berbahaya untuk kedaulatan rakyat Indonesia. Kita harus jaga Indonesia ini harus tetap bersatu. Kita boleh berbeda-beda dalam pilihan politik, kita berbeda-beda dengan basis partai politik kita boleh berbeda-beda terhadap bagaimana cara kita untuk
mewujudkan cita-cita yang penting ada dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini, nah kita harus tetap yakin dengan prinsip kita boleh berbeda, tapi masa depan kebersamaan, kebersatuan itu harus utuh. Sehingga kita bangga sebagai bangsa Indonesia ini. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, koalisi-koalisi yang tadi dipertanyakan itu, ya secara normal, naluri, biasa. Tapi kalau di situ ada endorsement presiden, silahkan Anda maju. Anda jangan dekat-dekat di partai itu. Ini maksudnya apa? Itu ada. Ada, itu kan ada dari bahasanya Pak Tamsil. Iya. Nah, jadi saya pikir ini perlu dicegah. Nah, makanya ke depan itu pun saya pikir ya kita harus berpikir bagaimana menyelenggarakan pemilu itu betul-betul dirasakan semua peserta pemilu itu fair, jujur. Makanya itu, Dewasa. Nah, jadi insya Allah kalau itu Partai Umat, insya Allah siap. nah, itu yang saya itu. bilang, kalau kita berharap dengan partai lain, tidak mungkin. Harus dari partai umat. Ya, nah, kuncinya kan harus Partai yang lainnya maksudnya partai yang Semua. sekarang punya wakil di DPR. Semua partai, Ini- semua partai. Partai kita, Partai Umat ini ikut pemilu 2024 ya atau- wajib. sudah masuk. Wajib lah, dia KPU harus sahkan itu. Oh gitu. Bukannya sudah dideklarkan itu bahwa ini partai yang boleh. Kita sudah lolos Kumham dengan berbagai macam persyaratan. Nah, sekarang tinggal ke KPU. Jadi kita berharap KPU ya tinggal memuluskan saja, meluruskan saja. Masa nggak percaya dengan Kumham? Iya. Ya kan gitu dong. Kalau Kumham sudah jelaskan, jadi biar 30 peserta partai politik, yang penting fairness-nya. Nggak bisa nggak kira-kira partai umat Fairness-nya. jalan dengan ideologi ini? Insya Allah. Jadi ini kan Kapan nggak boleh berharap juga dengan partai lain. bukan. Jadi Karena ini udah artinya endorsement semua, Pak Kawan. nah, makanya Pak Mul, Pak Edward, ya, Pak Irwan, nah, ikutlah mendukung perjuangan Partai Umat Kan ini. saya udah analis, saya punya partai yang punya ideologi, cuma partai umat mesti dibayar lah dan Iya. Waduh. partai lain, Waduh. partai lain ngaku-ngaku ideologi, tapi nggak ada, bohong semua. Nah, ini yang perlu dalam rangka perjuangan Partai Umat ini. Secara realita, empiris, di masyarakat ini sudah terbiasa. Ya, mungkin bagian dari jadi keapatisan masyarakat. Senang dengan uang. Baku berubah dari pikirannya. Datang ini berubah, disalamin Pak Jokowi langsung berubah dia. Nah, artinya kejujuran dan kedaulatan rakyat itu masih banyak dipengaruhi hal-hal yang sifatnya materi, duniawi. Nah, ini yang kita susah untuk mensosialisasikan visi misi dari Partai Umat ini untuk sekarang ini. Dan kalaupun bisa, itu perjuangannya mungkin nggak bisa setahun 2 tahun. Jadi kita sudah memakhumi hal itu ada. Nah, inilah yang harus kita lalui, ya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang dikatakan Pak Irwan itu tadi ada di tengah-tengah masyarakat. Justru dalam situasi seperti itu, bagaimana Partai Umat harus mampu meyakinkan masyarakat, ya, masyarakat, seluruh kelompok, seluruh golongan, ya, kita akan yakinkan pada mereka, dan mudah-mudahan dengan dengan kecerdasan, ya, dengan kecerdasan dan pengalaman masyarakat selama 7 tahun ini, itu banyak pembelajaran yang mereka bisa terima bahwa memilih partai politik itu bukan hanya sekedar karena mereka sudah dapat diiming-imingi, tapi mereka sadar bahwa ini adalah memilih pemimpin, memilih wakil-wakilnya di parlemen, dan kemudian memilih siapa yang akan menjadi presiden di masa yang akan datang. Nah, saya akan meyakinkan masyarakat bahwa Partai Umat harus memperjuangkan
bahwa setiap presiden di akhir masa jabatannya harus ada pertanggungan jawab. Harus ada pertanggungjawaban. Ya. Nah, bayangkan ini 7 tahun sudah jadi presiden, ya uang yang selama 5 tahun itu katakanlah kalau kali 1.500 atau 1.800 itu 5 kali 1.800 itu sudah hampir berapa tuh? Hampir 9.000 triliun. Ya kan? Kemudian selama ini 5 tahun yang akan datang lagi juga 9.000 triliun. Bayangkan presiden memimpin negara menggunakan uang rakyat 18.000 triliun tanpa pertanggungjawaban itu. Nah, saya pikir Partai Umat harus perjuangkan bahwa siapapun presiden mesti ada pertanggungjawaban kepada rakyat, minimal pada wakil-wakilnya. Saya kira Partai Umat yang dibutuhkan itu 5% lah, Bro. Ya kalau bisa 10% lah. Kayak minimalnya udah 5% lah ya. Ya. Harusnya berapa juta, Bro? Ya ini tergantung. Ya jadi kalau ya kita harus cari kira-kira sekitar 10 juta. 10 juta. Ya 10 juta suara. Bandung bisa ya? 10 juta ya? Oke, teman-teman sekalian. Jadi saya kira Pak terima Kaban, kasih ya terima kasih Pak kepada Mul, Pak Pak Edward. Edward, Pak Mul dan semua tim yang ada karena sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan semoga rakyat Indonesia semakin cerdas, semoga seluruh umat yang ada di bangsa ini memberikan partisipasinya dalam pemilu dan alhamdulillah jika ikut membesarkan perjuangan Partai Umat dalam rangka kemakmuran Indonesia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak sekalian, Pak Mul, Pak Kaban, terima kasih atas waktunya. Kita berbincang-bincang ini meminta satu informasi yang sangat berguna bagi rakyat kita. Dan Pak Edward juga tidak lupa sumbangan pemikiran-pemikirannya. Kru yang ada di sini, Mas apa? Mas Hakim dan Mas Beben. Kita berharap kita tidak pembicaraan kita malam ini yang kita bisa lihat adalah ada harapan partai yang bisa kita harapkan untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dan bagaimana rakyat berdaulat secara penuh, adil dan dilandasi dengan ajaran agama Islam. Dan ini memang sebenarnya kalau memang partai ini istiqomah dan kita juga ikut di dalamnya, berarti kita fisabilillah ya. Fisabilillah. Artinya konsekuensinya bisa mati syahid kita. Ada yang bersedia? Perlu mati syahid? Ini memang Berani ya? Siap. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai hal-hal yang lebih rinci dan isu-isu yang berkembang sampai pemilu yang akan datang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dan subscribe channel ini. Mulhandi TV. Oke.